Siapapun Anda yang merasa diri Anda adalah orang berdosa, yang Anda mengira dosa Anda sudah begitu beratnya, ya, Anda sudah begitu jahatnya, Anda sudah begitu berdosanya teman-teman, sehingga Anda sudah kehilangan pengharapan untuk diselamatkan. Jangan teman-teman, tangan Tuhan terbuka untuk Anda. Suaranya yang lembut memanggil-manggil Anda, datanglah anakku, datanglah. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Teman-temanku yang terkasih, kali ini saya akan membuat sebuah video yang spesial teman-teman, ya, di mana saya akan mengcounter satu komentar yang saya lihat sangat urgent untuk saya tangkapi teman-teman. Pertama, karena ini sangat strategis sifatnya ya teman-teman ya, yaitu tentang sorga. Sorga itu adalah tujuan kita hidup di dunia ini. Itu adalah goal utama kita. Ya, karena dunia ini sementara teman-teman, dan rumah kita bukan di dunia ini ya, tapi rumah kita adalah di sorga. Dan untuk itu saya pikir ini harus saya buat clear masalah ini, karena saya lihat selalu berulang ya, komentar sejenis selalu berulang dan belum tuntas ya untuk dibahas begitu teman-teman. Jadi ini biasa komentar dari saudara kita muslim dari seberang, di mana mereka menganggap bahwa gampang sekali ya masuk surga Kristen itu, karena pesundal dan pemungut cukai yang jelas-jelas orang berdosa itu lebih duluan loh masuk surganya begitu. Nah, untuk tidak berlama-lama teman-teman, saya akan mencoba untuk membacakan apa komentar yang disampaikan oleh seorang haters ini teman-teman. Nah, tapi sebelumnya mohon dukungan Anda untuk channel Noverina Solihin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini teman-teman. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel Noverina Solihin, silakan Anda jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu terupdate dengan video-video terbaru saya. Dan juga teman-teman, misi penginjilan yang saya bawakan ini adalah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama untuk menyebarluaskan Injil ini. Supaya apa? Supaya banyak orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Karena tujuan kita ada dua teman-teman dengan channel ini. Pertama, untuk menguatkan iman orang percaya. Yang kedua, untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Ya, jadi mohon kerjasamanya teman-teman untuk terus mendukung channel ini, karena ini adalah amanat agung dari Tuhan kita. Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk membacakan komentarnya ya dari haters Muslim ya terhadap iman kekristenan, dalam hal ini dalam konteks sorga ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ini saya sebutkan saja namanya ya teman-teman, dari Bapak Zulfikar Anwar ya. Kalau Anda mendengarkan video saya ini, inilah jawaban saya terhadap komentar Anda, terhadap opini Anda tentang surganya orang Kristen. Zulfikar Anwar menuliskan begini, gampang masuk surga Kristen itu. Kalau yang perempuan jadi pelacur, auto masuk surga, artinya cepat masuk surga duluan. Kalau yang laki-laki jadi preman ya. Dalam hal ini dia kutip ayat dari Matius 21 ayat 31 bicara tentang pemungut cukai teman-teman. Jadi kalau laki-laki jadi preman, ini nggak fitnah loh,
ada di Bible, Matius 21 ayat 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal atau pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, gampang kan masuk surganya? Jadi pelacur auto masuk surga. Ajaran apa ini? Nah, inilah komentar dari seseorang yang bernama Zulfikar Anwar. Ini adalah saudara kita Muslim, teman-teman ya. Dari namanya ya sudah ketahuan ya, teman-teman. Nah, mengapa Zulfikar Anwar langsung menyimpulkan gampang kan masuk surganya? Jadi pelacur auto masuk surga. Ajaran apa ini? Nah, inilah kebiasaan dari saudara-saudara Muslim. Saya minta maaf sekali ya. Saya katakan ini kebiasaan. Karena sering terjadi begitu ya. Sering bukan di 1-2 orang. Tapi hampir di semua teman-teman Muslim ini senang mengutip-ngutip ayat Alkitab. Kemudian menafsirkan serampangan. Ya, mengapa bisa serampangan? Karena mereka saya perkirakan tidak membaca langsung ayat tersebut dari Alkitab, tetapi mereka mengutip itu yang adalah dari tulisan orang, semacam artikel-artikel dari artikel-artikel yang beredar di Google mungkin ya. Jadi orang yang menulis itu juga nggak tahu yang benar bagaimana ya, tidak punya pengetahuan yang benar tentang kekristenan, lalu dikutip lagi oleh teman-teman Islam ini. Teman-teman, kemudian di-share lagi ya, apa yang ditulis orang itu dianggaplah itulah kebenaran begitu kan, tanpa cek and recheck lagi ke dalam Alkitab. Nah, ini persoalannya teman-teman ya. Ini jadi mereka kurang kritis ya. Jadi apa yang dibaca telan bulat-bulat baru dimuntahkan lagi begitu kan. Harusnya cek and recheck dulu lah ya, benar tidak sih gitu. Karena kesimpulannya ini itu tidak berdasar gitu, hanya berdasarkan ayat 31 saja. Nah, penjelasannya justru ada di ayat sebelumnya dan di ayat setelahnya. Ya, di ayat sebelumnya dan di ayat setelahnya. Kalau ini tidak dibaca secara full, ya secara utuh, ya, ini tidak akan paham begitu. Akhirnya muncullah kesimpulan seperti ini, bahwa surga orang Kristen itu gampang banget ya. Pelacur dengan pemungut cukai saja itu bisa masuk duluan loh ke sana begitu ya. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya akan mencoba untuk mengupas ayat yang dikutip oleh saudara Zulfikar Anwar ini, yaitu ayat 21 ya, Matius 21 ayat 31. Dan saya akan membahas secara utuh ayat ini, yaitu ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Agar apa? Agar teman-teman Muslim memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab. Anda tidak perlu jadi orang Kristen ya. Anda kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, no problem ya, tetapi Anda jangan menafsirkan ayat secara serampangan. Itu saja. So, teman-teman, sebelum saya membahas Matius 21 ini secara utuh nantinya, kita akan melihat dulu sedikit ya. Kita akan mengintip dulu, melihat selayang pandang ya. Kita akan melihat selayang pandang seperti apa sih surganya orang Kristen itu. Lalu apa bedanya dengan surga-surga lain yang juga ditawarkan untuk umat manusia ini? Di mana letak perbedaannya? Benarkah orang-orang berdosa itu bisa masuk ke surganya orang Kristen bahkan duluan begitu kan? Seperti tadi pelacur atau perempuan sundal dengan pemungut cukai, bahasa kerennya sekarang adalah koruptor, orang-orang yang maling uang rakyat ya, yang melakukan penggelapan uang. Nah, itu yang masuk duluan ke dalam kerajaan Allah. Benarkah demikian? Nah, teman-teman, untuk itu teman-teman stay di tempat Anda masing-masing, jangan beranjak sampai Anda tuntas menyaksikan video ini. Ya, saya pikir ini sangat memberkati, baik bagi kita sebagai orang percaya, di mana kita semakin yakin dengan iman kita, kita semakin antusias di dalam iman percaya kita, dan tentunya kita semakin mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima.
bagi teman-teman yang muslim tentunya juga akan banyak belajar dalam hal ini dan lain kali tidak lagi gagal paham. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, benarkah para pendosa itu mudah sekali masuk ke dalam kerajaan sorga atau sorganya orang Kristen? Supaya tidak berasumsi, ya, supaya saya tidak dituduh berasumsi, saya akan membacakan apa yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 11. Baiklah, kita akan membaca bersama-sama, kita akan melihat benarkah para pendosa ini itu mudah masuk kerajaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? So teman-teman, orang yang tidak adil jangan mimpi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke? Saya lanjut. Jangan sesat. Wow, ini peringatan yang cukup keras ya. Jangan sesat. Janganlah sesat, ya. Ini peringatan yang cukup keras, teman-teman. Janganlah sesat. Dengarkan ya, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So teman-teman, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pesundal atau pelacur dan pemungut cukai atau koruptor itu bisa masuk sorga atau kerajaan Allah, Anda sesat. Ya. Sesat, sesat-sesatnya. Karena sorganya orang Kristen yang disiapkan oleh Allah itu adalah sorga yang maha kudus, tempat yang maha kudus di mana Allah yang maha kudus bertahta di sana. Bahkan sesuatu yang najis tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya. So ingat ya bahwa, saya ulangi, orang tadi yang tidak adil, ya, orang yang tidak adil, kemudian orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit itu adalah homoseksual, pemburit berasal dari kata burit. Kemudian pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian apakah orang-orang pendosa ini memang sudah tertutup baginya pintu sorga? Ya, apakah betul-betul sudah tertutup? Dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Betul teman-teman, selama dia tidak memenuhi syarat itu. Apa syaratnya? Kita lanjut ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, ini berarti Tuhan Yesus sedang berbicara kepada mantan-mantan pendosa ya, yang disebutkan tadi di atas. Karena di sini dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, teman-teman. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. So teman-teman, jadi orang-orang pendosa ini, semua tadi yang disebutkan, itu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan syarat yaitu mereka bertobat. Ya, jadi ini berbicara tentang orang-orang pendosa yang sudah bertobat, baik dia itu pemburit, baik dia itu penzina, baik dia itu pelacur, baik dia itu pemungut cukai, yaitu orang-orang cabul, kemudian dia adalah penyembah berhala, banci, pemabuk, pemfitnah, dan sejenis-sejenisnya itu, mereka tetap bisa masuk kerajaan surga jika mereka bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bertobat saja tidak cukup, bertobat ke siapa dulu, begitu kan?
Bertobat apa dulu begitu. Nah, teman-teman, contoh yang paling baik ya, ketika terjadi gempa bumi, kota itu hancur, teman-teman. Di kota itu banyak terdapat umat beragama, agamanya macam-macam, teman-teman, ya kan? Nah, masing-masing agama mengatakan, waduh, ini karena kita orang berdosa, kita udah jahat sekali nih, makanya Tuhan kasih kita hukuman. Akhirnya setiap orang-orang pemeluk agama masing-masing itu bertobat. Bertobat ke siapa? Ke Tuhannya masing-masing, teman-teman. Ya, kalau orang Buddha semakin rajin dia ke wihara. Kalau orang Muslim semakin rajin dia ke masjid. Kalau orang Kristen semakin rajin dia ke gereja. Ya. Nah, itu. Jadi bertobat kepada keyakinannya masing-masing gitu ya. Nah, di sini bukan itu yang dimaksudkan, yaitu bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, yaitu Roh Kudus. Jadi di sini kita hanya bisa dibenarkan, ya. Kita bisa dibenarkan, kita bisa dikuduskan. Artinya dosa-dosa yang dulunya dilakukan itu bisa diselesaikan. Kemudian kita disucikan hanya oleh darah Kristus, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaminkan pengorbanannya di kayu salib sebagai korban penghapus dosa kita. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita tidak memberikan diri kita untuk disucikan oleh Tuhan Yesus, tidak memberikan diri kita untuk dikuduskan olehnya, tidak memberikan diri kita untuk dibenarkan olehnya, tidak ada tempat bagi Anda di sorga. Tidak ada. Ya, jadi Anda boleh mantan penjahat, Anda boleh seorang penjahat kelas kakap, Anda boleh seorang penzina kelas wahid, Anda boleh seorang pemabok, Anda boleh seorang pencuri, Anda boleh seorang koruptor hari ini. Tetapi jika Anda bertobat sungguh-sungguh dari dosa Anda dan Anda memberikan diri Anda kepada Tuhan Yesus untuk dikuduskan, untuk disucikan, untuk dibenarkan dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka sorga sudah menantimu dan Dia sudah menyediakan tempat bagimu di sorga. Karena itulah ada satu ayat yang mengatakan malaikat di sorga akan bersorak-sorai ketika ada satu orang berdosa diselamatkan. Ketika ada satu orang berdosa bertobat, teman-teman. Ya, jadi malaikat di sorga bersorak-sorai ketika ada satu orang berdosa bertobat. Ingat teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang ya untuk orang berdosa. Dia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi Dia datang untuk mencari orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Karena itulah teman-teman, di setiap khotbah-khotbahnya, Tuhan Yesus selalu menggaungkan yang namanya bertobatlah. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Seperti yang tertulis ketika Dia tampil di Galilea, teman-teman. Ya, kita bisa baca di Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. So, bertobat dan percaya kepada Injil itu satu paket, teman-teman. Tidak bisa hanya bertobatlah lalu selesai, tidak. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Ya, kabar baik tentang apa? Tentang kasih anugerah Tuhan, ya, yang sudah menyediakan keselamatan bagi umat manusia melalui iman percaya kepada Sang Juru Selamat yang sudah datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, Tuhan Yesus membawa kabar baik
bahwa dosa manusia bisa diselesaikan. Melalui apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa, untuk menggantikan orang berdosa ini dihukumkan. Nah, saat itulah orang itu akan dimateraikan di dalam hatinya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan terus membangun orang ini dari hari ke hari menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin hidup yang berkenan kepada Tuhan. Membuka pikiran orang ini sehingga mengerti kebenaran. Nah, ini teman-teman. Jadi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, bukan bertobatlah dan percayalah kepada gunung itu gitu, ya. Bertobatlah dan percayalah kepada gunung Semeru. Tidak, teman-teman. Bertobatlah dan percayalah kepada lautan pantai selatan. No, ya. Bertobatlah dan percayalah kepada gunung batu. Tidak, ya. Tapi bertobatlah dan percayalah kepada Injil, teman-teman. Clear ya sampai di sini. So, teman-teman, Tuhan Yesus berkata di Lukas 15 ayat 10, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, ini Tuhan Yesus langsung loh yang mengatakan. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah di sorga, teman-teman. Karena satu orang berdosa bertobat. Clear ya, bertobat. Bertobat itu artinya apa? Ya, menyadari diri orang berdosa yang harusnya dihukum di neraka, ya, dan mengaminkan bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib sudah menyelesaikan dosa tersebut melalui iman percaya kepadanya. Itulah Injil. Jadi bertobat lalu percaya kepada Injil. Nah, ketika itu dilakukan, malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorai dan bersukacita, teman-teman, karena satu orang berdosa bertobat. Jadi teman-teman, sekiranya hari ini tidak peduli Anda posisinya di mana, apakah Anda seorang penjahat besar, apakah Anda seorang pelacur besar, apakah Anda seorang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan moral yang besar, ya kan? Tidak peduli. Apakah Anda seorang homoseksual, ya? Apakah Anda seorang perampok, penipu, tidak peduli apa status Anda hari ini. Tapi ketika Anda bertobat hari ini, sungguh-sungguh, dan menyerahkan diri Anda kepada Tuhan Yesus, Anda percaya kepada Injil yang menyelamatkan itu, maka Anda dikuduskan. Maka Anda disucikan. Dan saat itu Anda dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan dengarkan ini baik-baik. Tuhan Yesus berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi teman-teman, siapapun Anda yang merasa diri Anda adalah orang berdosa, yang Anda mengira dosa Anda sudah begitu beratnya, ya, Anda sudah begitu jahatnya, Anda sudah begitu berdosanya, teman-teman, sehingga Anda sudah kehilangan pengharapan untuk diselamatkan. Jangan, teman-teman. Tangan Tuhan terbuka untuk Anda. Suaranya yang lembut memanggil-manggil Anda, datanglah anakku, datanglah. Aku akan menyelamatkan engkau. Percayalah kepadaku. Bertobatlah. Percayalah kepada Injil. Tempatmu sudah kusiapkan di sorga. Bertobatlah. Teman-teman, sungguh lembut suara Yesus memanggil.
datanglah, datanglah, bertobatlah, serahkanlah dirimu untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di Lukas 19 ayat 9 dan 10, Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita orang-orang berdosa adalah orang-orang yang terhilang. Semua kita sudah terhilang dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mencari kita untuk diselamatkan. Jadi teman-teman, jangan keraskan hati Anda ketika Tuhan Yesus memanggilmu. Wahai orang berdosa. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa di neraka. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Allah yang sangat menyayangi kita semuanya. Dia mau semua orang diselamatkan. Itulah sebab dia tinggalkan yang namanya amanat agung, yaitu Injil harus disebarkan kepada semua makhluk. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, teman-teman. Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Ya, dia tidak pilih, oh ini diselamatkan, ini saya pilih untuk ke surga, ini saya pilih untuk ke neraka. No. Tuhan tidak demikian. Dia tidak pilih kasih. Tapi dia mau semua orang diselamatkan. Itulah sebab dia meninggalkan yang namanya amanat agung, teman-teman. So, saudara-saudaraku yang terkasih, sudah jelas tadi, ya, bahwa orang pendosa, kalau dia tidak pernah bertobat dan menerima Injil dan percaya kepada Injil, dia tidak akan pernah diselamatkan. Tapi semua orang berdosa, sebesar apapun dosanya, sejahat apapun dia, ketika dia bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Injil, dia diselamatkan. Inilah teman-teman yang terjadi dengan pelacur, dengan pesundal, wanita pesundal, dan pemungut cukai atau koruptor yang ada di Matius 21 ayat 31 yang dibacakan oleh, yang diangkat oleh Zulfikar Anwar tadi, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maupun saudara-saudaraku muslim yang saya kasihi dimanapun Anda berada, untuk itu mari kita baca selengkapnya Matius 21 yang diantaranya berbunyi adalah di ayat ke-31 yang diangkat oleh saudara Zulfikar Alibuto Ono, ya, Zulfikar Anwar. Saya akan bacakan untuk Anda secara lengkap ayat ini apa bunyinya. Perikopnya teman-teman adalah perumpamaan tentang dua orang anak, ya. Jadi memang Alkitab itu kadang syarat dengan bahasa-bahasa perumpamaan, ya. Supaya apa Tuhan memakai bahasa perumpamaan? Karena lebih mudah dimengerti, supaya lebih mudah dipahami, teman-teman, ya. Makanya Tuhan memakai bahasa perumpamaan. Nah, saya akan mulai membaca dari ayat ke-28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah. Pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, baik Bapa." Tetapi dia tidak pergi. Nah, ini ya anak pertama ya teman-teman. Baik Bapa, tetapi dia tidak pergi.
Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Nah teman-teman, anak pertama disuruh pergi bekerja di ladang itu ya, di kebun anggur ya. Dia bilang, baik Bapak, tapi dia nggak pergi. Tapi anak kedua disuruh bekerja ke ladang anggur itu, dia katakan tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal dan dia pergi juga. Nah ini dua tipe anak yang berbeda teman-teman. Lalu di ayat ke-31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Yes, yang kedua. Walaupun dia ngomong tidak mau, tapi dia tetap pergi dan dia menyesal ngomong tidak mau ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini hubungannya dengan ayat sebelumnya, ya. Bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal ini itu seperti anak kedua, begitu, ya. Di mana dia menyesal, lalu dia melakukan kehendak Bapa, yaitu bertobat. Dia menyesal dan bertobat. Ya, menyesal itu artinya bertobat, teman-teman, ya. Dia menyesal lalu melakukan kehendak Bapanya. Apa kehendak Bapanya? Yaitu percaya kepada Injil. Nah, itu yang dilakukan oleh perempuan sundal dan pemungut cukai ini. Sementara anak yang pertama itu sama dengan orang-orang Yahudi ini, sudah tahu kebenaran tapi tidak mau percaya, begitu. Mari kita lanjutkan ayat ke-32. Ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu percaya kepadanya. Ya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, teman-teman, jadi jelas di Matius 21 ini apa yang dibahas di situ, ya, bahwa perempuan sundal dan pemungut cukai tadi itu menyesali bahwa dia itu adalah orang berdosa. Kemudian dia percaya kepada Injil. Teman-teman, itu namanya bertobat, ya, menyesali bahwa diri orang berdosa, kemudian percaya kepada Injil, yaitu kepada Yesus Kristus, Tuhan sebagai penebus dan juru selamat manusia. Clear ya sampai di sini, teman-teman? Kalau wanita sundal ini dan pemungut cukai ini tidak menyesal dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yohanes, karena Yohanes sudah memberitakan Injil kepada perempuan sundal dan pemungut cukai ini, dan mereka tidak percaya, maka tidak ada, teman-teman. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena mereka belum bertobat, mereka belum dikuduskan, mereka belum disucikan, dan mereka belum dibenarkan dalam nama Yesus Tuhan. Clear sampai di sini ya, teman-teman? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata masuk ke dalam sorga Kristen itu memang mudah jika mau melakukan dua hal, yaitu bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Injil, teman-teman. Tetapi mudah tidak untuk percaya kepada Injil, mudah tidak untuk bertobat. Ya, mudah tidak. Tidak, teman-teman. Apalagi hari-hari ini banyak beredar pengajaran-pengajaran sesat yang dibawa oleh guru-guru palsu, yaitu serigala yang berbulu domba, memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan Injil Kristus. Dan banyak orang yang percaya kepada mereka. Jadi, walaupun mereka Kristen, mereka belum tentu, teman-teman, diselamatkan. Itulah sebabnya ada tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga.
melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Yaitu percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus. Ya. Ada orang merasa percaya, teman-teman, tapi sebenarnya dia percayanya salah, tapi dia merasa percaya, tapi nggak benar percayanya, begitu ya. Tapi merasa saja gitu. Oh ya, saya percaya Yesus, percaya Yesus. Sebenarnya dia tidak percaya, begitu teman-teman. Nah, ini yang bahayanya. Makanya Tuhan Yesus sudah mengingatkan di Lukas 13 ya, ayat 23 sampai 24, yaitu siapa yang diselamatkan. Itu judul perikopnya, siapa yang diselamatkan. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus itu berkeliling, teman-teman, mengajar ya. Mengajar apa? Yaitu mengajarkan Injil, teman-teman. Ya, dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Wow, pertanyaan ini ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Teman-teman, tidak mudah masuk surganya orang Kristen kalau tidak punya pemahaman akan kebenaran yang tepat, teman-teman. Ya, karena kalau salah memahami firman Tuhan, itu konsekuensinya adalah salah beriman. Kalau salah beriman, konsekuensinya adalah tidak diselamatkan. Jadi harus memahami Injil yang benar, bukan Injil yang sebenarnya bukan Injil, begitu. Injil lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, ada Yesus lain, ada Injil lain, ada roh lain. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang seiman, dimanapun Anda berada, kita wajib untuk mengoreksi iman kita. Apakah kita percaya kepada Yesus yang sejati atau malah percaya kepada Yesus lain? Apakah kita percaya kepada Roh Kudus yang sejati atau jangan-jangan kita percaya kepada roh lain? Bahkan kita sedang dipakai secara luar biasa oleh roh lain. Lawannya Roh Kudus adalah roh iblis ya teman-teman. Roh itu cuma ada dua, yaitu Roh Kudus dan roh iblis. Kalau tidak Roh Kudus ya roh iblis, kalau tidak roh iblis ya Roh Kudus, begitu ya. Nah, teman-teman, apakah kita percaya benar-benar kepada Injil yang menyelamatkan? Jangan-jangan kita percaya kepada Injil lain. Nah, disinilah perlu selalu ya kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita menyelidiki iman kita, apakah kita benar-benar sudah on the track. Karena disebut Kristen pun itu tidak cukup. Hanya disebut Kristen saja itu tidak cukup. Merasa percaya saja itu tidak cukup. Percaya apa dulu? Apanya yang dipercaya? So, teman-teman, ya. Jadi kata Tuhan Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, yang sesak itu. Ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Teman-teman, bisa jadi orang Kristen semakin bertambah-tambah. Banyak orang berbondong-bondong ya untuk dibaptis, berbondong-bondong untuk menjadi seorang Kristen. Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata, ketika Anak Manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Nah, ini kata-kata ini sangat menakutkan dan sangat mengerikan, terutama bagi saya pribadi, teman-teman. Ya, ketika Anak Manusia itu datang,
adakah ia dapati iman di bumi? Sementara bumi ini udah penuh dengan orang yang KTP-nya Kristen. Tetapi adakah ia dapati iman di bumi? Pesimis Tuhan Yesus, teman-teman. Tapi Tuhan tidak ada punya sifat pesimis. Cuman itu adalah ungkapan sebagai peringatan bagi kita. Yuk, tolong selidiki imanmu. Jangan-jangan itu bukan iman yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, masuk surga Kristen itu memang tidak mudah. Tidak bisa main percaya saja. Tetapi betul-betul harus memahami kebenaran dengan sebaik-baiknya. Kembali dikatakan di Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, yaitu neraka. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Wow, menakutkan sekali ya. Ternyata orang yang akan masuk neraka itu banyak sekali. Karena itu disebut pintunya lebar. Neraka itu, pintu neraka itu lebar, jalan ke neraka itu luas. Karena banyak orang yang akan memasukinya. Teman-teman, ya, mengerikan sekali. Jangan sampai kita ada di antara orang-orang itu. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, yaitu sorga, dan sedikit orang yang akan mendapatinya. Wow, mengerikan. Hanya sedikit orang saja yang akan masuk sorga, teman-teman. Mereka itu pasti minoritas. Dari minoritas lagi begitu. Di antara minoritas, dia minoritas lagi. Bisa bayangkan gak sih? Ya, itu yang sedikit itu. Dari kelompok yang besar, dia sudah minoritas. Tapi dari yang minoritas ini, dia lebih minoritas lagi. Sedikit saja dari yang minoritas ini. Nah itu, teman-teman, carilah itu. Kelompok apa itu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, di Matius 7, banyak bicara tentang pengajaran-pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sementara pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudaraku, Alkitab tidak kurang-kurang mengajari kita, mengingatkan kita akan pengajaran-pengajaran sesat yang dibawa oleh nabi-nabi palsu, oleh guru-guru palsu. Ya. Bagaimana cara mengidentifikasi ajaran-ajaran sesat ini? Yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Apa itu buah, teman-teman? Ya, yaitu ajaran. Buah itu adalah ajaran. Dari ajaran-ajarannya lah kamu akan mengenal mereka. Ajaran mereka, kemudian sikap mereka, karakter mereka, perilaku mereka, itu semua buah, teman-teman. Dari situlah kita bisa memahami bahwa itu adalah ajaran sesat. Waspada. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rasanya akan kurang kalau kita tidak
membaca satu ayat lagi untuk meyakinkan kita semua, yaitu apa yang tertulis di kitab Wahyu tentang sorganya orang Kristen yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita semua. Betulkah sorga orang Kristen itu tempat pendosa berkumpul? Ya, bisakah orang berdosa masuk ke dalam sorganya orang Kristen? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apa sih sorganya orang Kristen? Saya juga waktu itu pengen tahu, teman-teman, apa bedanya sih dengan sorga saya yang lama gitu ya, yang juga ditawarkan kepada saya begitu ya, yaitu sorga kenikmatan ya disebutnya ya. Nah, apa sih bedanya dengan sorganya orang Kristen yang disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk semua kita yang sudah diselamatkan? Nah, saya akan bacakan Wahyu 21 ayat 27, yaitu, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Garis bawahi, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. So, teman-teman, ya, ada yang namanya kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah catatan dari nama-nama orang yang sudah diselamatkan. Ya. Kalau seseorang itu bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Injil sungguh-sungguh, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya sungguh-sungguh, maka namanya dicatat di dalam buku kehidupan. Dan orang yang masuk ke dalam sorganya Tuhan Yesus yang sudah disiapkan itu hanyalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Mereka-mereka ini dikatakan tadi yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi dulunya mereka orang berdosa. Setelah mereka bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Injil, mereka akhirnya berpindah menjadi orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus inilah, atau dengan kata lain, orang-orang berdosa yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Nah, mereka disebut orang-orang kudus, itu namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Dan hanya nama-nama yang ada di dalam buku kehidupan inilah yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini juga ditekankan bahwa sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta itu tidak akan masuk ke dalam surga ini, teman-teman. Jadi sesuatu yang najis, apa itu yang najis? Semua yang najis, ya, yang bersumber dari hawa nafsu, ya, hawa nafsu, kemudian pikiran-pikiran jahat, ya kan? Kemudian orang-orang yang suka melakukan kekejian, suka berbohong, berdusta, itu tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Tuhan Yesus, teman-teman. Tidak akan masuk ke sana, ya, kecuali dia bertobat. Untuk itu tidak ada sesuatu yang najis yang bisa masuk ke dalam surganya Tuhan Yesus. Jadi kalau konsep surga saya yang lama itu, di sorga itu masih ada kawin mengawin, ya, bahkan satu laki-laki bisa dengan puluhan bidadari begitu ya. Nah, itu istrinya jadi banyak di sorga itu. Dan bahkan ada ustadz mengatakan, bahkan dia malu sampai menceritakan itu, bahwa pekerjaan laki-laki di sorga itu hanya memecahkan perawan. Dan ini bukan informasi yang ditutup-tutupi lagi ya. Sudah semua juga sudah tahu ya, karena itu adalah ajaran yang memang diajarkan oleh para ustadz yang sumbernya adalah dari kitab mereka begitu. Nah, teman-teman, bagaimana dengan sorganya orang Kristen yang disiapkan oleh Tuhan Yesus? Sesuatu yang najis tidak bisa masuk ke dalamnya, termasuk kegiatan seks, termasuk kawin mengawin. Kalau kawin itu ngapain?
pasti melakukan hubungan seks. Ngapain kawin kalau nggak ngeseks, kan gitu ya teman-teman ya. Ngapain kawin kalau nggak ngeseks gitu. Kalau kawin pasti ngeseks. Nah, karena ngeseks itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, maka tidak ada lagi kawin mengawin di sana, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, supaya saya tidak dikatakan beropini atau berasumsi, teman-teman, ya, kita akan baca Matius 22. Saya mulai dari ayat 26. Ini tentang kawin mengawin yang memang tidak ada lagi di sorganya orang Kristen, teman-teman ya. Tidak ada lagi kegiatan seks mengeseks di sorganya orang Kristen. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi ini bercerita ya. Jadi ini bercerita Matius 22 ini, teman-teman, yaitu tentang seorang wanita. Wanita ini menikah satu kali, kemudian tidak punya anak, lalu suaminya meninggal. Lalu dia nikah lagi, tidak punya anak, suaminya meninggal lagi, teman-teman. Kemudian menikah lagi, tidak punya anak lagi, suaminya meninggal lagi. Sampai 7, teman-teman ya. Dia 7 kali menikah, artinya dia sudah memiliki 7 suami, teman-teman ya. Dan itu dia tidak punya anak dari suami-suami ini. Nah, lalu ada yang bertanya demikian, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Ya, hari kebangkitan ini maksudnya setelah mati kemudian dibangkitkan, ya, dibangkitkan. Kalau wanita ini misalnya orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan lahir baru, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, teman-teman. Ya, kalau dia bertobat sungguh-sungguh dan mengimani Injil dengan benar, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu ditanya, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Nah, apakah 7-7-nya akan tampil sebagai suami dia? Ya, itu pertanyaannya. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Nah, keras teman-teman, kamu sesat, kata Tuhan Yesus. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jelas teman-teman bahwa setelah kebangkitan, ya, tidak ada lagi kawin mengawin. Kalau ada yang mengatakan di sorga itu masih ada kawin mengawin, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kamu tidak mengerti kuasa Allah. Hati-hati teman-teman ya. Dan di Markus 12 pun Tuhan Yesus kembali ya. Markus kembali menulis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Malaikat di sorga itu bagaimana? Malaikat di sorga itu tidak kawin mengawin. Karena di sana tidak ada lagi nafsu birahi. Dan di sana tidak butuh lagi untuk beranak pinak. Untuk apa? Beranak pinak lagi. Begitu kan? Sudah selesai di dunia ini beranak pinak. Tidak perlu lagi di sorga beranak pinak. So teman-teman, beda sekali dong. Jadi sorganya Mr. Zulfikar Anwar itu sangat berbeda dengan sorganya Rina Solihin. Oke, itu saja kesimpulannya. Sorganya Zulfikar Anwar itu masih ada kawin mengawin di sana. Sementara sorganya Rina Solihin tidak ada lagi kegiatan kawin dan dikawinkan. Tidak ada lagi kawin mengawin, seks mengeseks, tidak ada lagi. Semua orang hidup seperti malaikat-malaikat di sorga. So teman-teman, saya kira sekian dulu yang bisa kita bahas
dari komentar Zulfikar Anwar, ya, saudara kita yang terkasih dari Muslim. Semoga dengan pencerahan dari saya, uraian dari saya, apa yang saya sampaikan bisa membuka pikiran kita semua bahwa kita harus mengerti kuasa Allah. Kita harus mengerti kitab suci dengan benar agar tidak dikatakan sesat. Bersama saya, Noverina Solihin, jangan lupa terus mendukung channel ini sehingga berita Injil bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi. Banyak orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.